Hai sahabat LDR, Long Distance Room. Welcome to our podcast Berbincang Tanpa Bersua. 1, 2, 3, let's go! Scene 1, take 1, and action. The one and only Kak Mut. Hai kakak. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat, berkat doa dari kalian ya, sehat jadinya. Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kita mau minta waktu kakak sedikit nih kak, buat bahas ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita punya tema sekarang ini yaitu temanya agak gimana gitu ya kak ya, bikin para pendengar baper mungkin kak. Gimana sih pendengar baper asal jangan yang ngomong baper ya. Nah, jadi tema kita kali ini yaitu lebih milih mana sih? Kerja dulu baru nikah atau kita nikah dulu baru dapat kerja gitu kak. Gimana menurut kakak nih? Kenapa nggak dua-duanya aja? Kalau bisa dari kenapa harus ada pilihan ya Elsa ya? Kenapa harus ada pilihan selagi bisa dua-duanya kenapa enggak gitu? Karena pada faktanya mungkin banyak teman-teman kita yang di sana mereka masih kuliah, mereka berani ngehitbah perempuan misalnya gitu, mereka masih bisa koeksis melanjutin kuliahnya. Setelah itu mereka bisa dapat kerjaan, karena kita yakin ya setelah nikah itu rezeki akan lebih bertambah, rezeki istri itu larinya ke suami. Jadi tidak masalah. Nah itu soal pernikahan. Nah, tadi bahas mengenai bekerja dulu atau bagaimana, sebenarnya itu kan pilihan dari setiap orang ya. Bahkan tiga hal yang membuat kategori mahasiswa itu sukses adalah ketika mereka kuliah, mereka aktif organisasi, mereka aktif di kampus, dan mereka juga bekerja. Nah, bekerja itu sebenarnya dari kuliah kali, bukannya setelah kuliah doang. Jadi kan bisa kerja part-time di saat kuliah, nah. Jadi bukan gambaran, kerja itu setelah tamat ya gitu, atau setelah wisuda. Iya. Sebenarnya sembari teman-teman di saat kuliah, semestinya sih harus kerja gitu. Karena saat sekarang kalau kita lihat di dunia kerja ya Elsa atau mungkin Ihsan, jarang banget itu instansi yang melihat bahwa orang-orang yang mereka minta fresh graduate tapi berpengalaman. Kayak simple super like. Karena ketika minta fresh graduate, gimana mau pengalaman gitu, karena ini sebenarnya ada makna tersirat ya di saat kuliah, berarti minta buat bekerja gitu, makanya di saat fresh graduate mereka udah berpengalaman. Nah itu sih sebenarnya. Nah betul sekali kakak. Seperti yang kakak bilang tadi, kenapa sih harus ada pilihan ketika kalau kita bisa dua-duanya kenapa enggak gitu nak kak? Nah, cuman permasalahan yang kadang kita jumpain di sekitar gitu, banyak teman-teman yang mereka tuh nggak bisa mendapatkan kesempatan itu dua-duanya, Kak. Jadi banyak kejadian yang memang mereka harus memilih dulu gitu. Ketika, sebagai contoh, mereka ingin menghalalkan seseorang, tapi mereka belum dapat kerjaan. Di sana mereka ragu untuk menghitbah perempuan tersebut gitu, Kakak. Jadi memang ada beberapa kasus yang mereka harus memilih gitu. Baik. Ini sebenarnya lebih ke mental ya. Berarti mentalnya belum terlatih buat menikah. Kategori menikah itu ada siap-siap secara mental, siap secara keimanan gitu ya. Ketika mental mereka kuat, terlepas mereka ada kerjaan atau enggak, mereka akan yakin di saat sudah menikah rezeki akan datang. Insya Allah. Kenapa? Karena kakak sendiri udah ngerasain di saat nikah, ternyata banyak polemik ya, banyak permasalahan yang hadir. Tapi setelah itu ada aja hal manis yang datang di saat waktu yang tepat. Jadi bentar. Jadi kakak narasumber kita ini udah nikah ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah nikah. Makanya sedikit berani gitu, kayak berani buat berbagi ilmu yang sedikit ya, masih sedikit banget karena masih baru juga kan Elsa, belum lama, masih baru selang beberapa bulan. Tapi ini sebenarnya motivasi buat teman-teman aja, jangan ngerasa takut. Menikah itu bukan perihal wah aku akan dibatasin, aku bakalan miskin ini ketika menikah karena bakal bagi uang yang aku dapetin itu buat istri misalnya, ya benar kayak gitu. Nah mindset yang kayak gitu ini mindset pecundang sebenarnya Elsa, karena sebenarnya ketika sudah menikah
ada pahala yang bakal kita dapetin gitu, pahala. Memang notabene pokok diri kita sebagai seorang hamba itu adalah buat mencari pahala ya. Iya Kak. Sebenarnya salah satu caranya itu adalah dengan menikah misalnya. Jadi berapa takut buat ngehalalin seorang gitu. Buat ngehalalin. Iya. Itu sekarang lebihnya. Iya baik Kakak. Wah di awal ngobrol aja gitu udah dapat banyak sekali ilmu ya teman-teman semua. Benar banget. Nah jadi nih Kak, tadi kan udah bahas juga nih, ternyata kakak narasumber kita nih udah nikah ya. Buat teman-teman yang tadinya udah mau ada niat gimana, ya udah patah hati duluan, nggak apa-apa. Semoga dapat yang sama, bahkan lebih baiknya dari kakak narasumber kita. Amin. Nah, jadi kalau kita boleh tahu dikit nih Kak, kakak bisa nih berani mau berbagi bersama kami mengangkat tema ini. Kalau kita boleh, jadi kita penasaran dikit nih. Kalau kakak sendiri, kronologis kakak ketemu pasangan tuh gimana sih Kak? Waduh, ini panjang ini. Gak bisa durasi 30 menit kayaknya. Gak apa-apa Kak, secara garis besarnya aja mungkin nak. Boleh. Sebenarnya pertemuan itu rada-rada singkat ya, karena di saat bertemu dengan suami itu dikenalkan oleh senior, kebetulan dia senior HMI ya. Ya benar, beliau berniat untuk, karena dibicarain awalnya, dia nikah lagi gitu ya, bicara kayak gitu. Nah, karena langsung bilang, kalau pengen, kalau nyuruh orang nikah itu dicariin calonnya, karena sontak bilang kayak gitu. Nah, teman-teman sendirinya anggap serius, dan dicariin. Awalnya nggak serak sama suami, nggak serak sama suami karena we just get him from the cover gitu, karena hanya ngeliat dia dari covernya aja. Wah, ini kayaknya anak Jawa, you know lah, kakak seorang akhwat yang baru-baru coba buat hijrah, tau lah tipenya kayak gimana ya. Pasti lebih suka orang-orang yang ikhwan ya, seperti itu ya. Tapi senior ini nunjukin seseorang yang 180 derajat itu berbeda. Kita kenal lewat via media sosial aja, waktu itu lewat by phone. Setelah berapa bulan berlangsung itu beliau ngajak ketemu. Proses buat ketemu itu panjang banget ya, namanya jodoh ya. Awalnya rasa nggak jadi ketemu, ternyata jadi ketemu gitu. Bisa ketemu. Yang bikin kita penasaran nih Kak, Kakak berharap dapat pasangan yang kategorinya seperti ya Ikhwan begitu. Namun dengan beliau, apakah kakak awalnya bisa open terhadap beliau? Nah, lucu sebenarnya pas udah ketemu sama beliau, kakak udah ngerasa kayak wah, is not mine gitu. Jadi bukan tipe aku sama sekali. Selama waktu 6 bulan, tapi beliau masih nunjukin kemauannya. Kayaknya kakak ditikung di sepertiga malam nih kayaknya gitu. Ya Allah. Beliau mungkin mendoakan secara perlahan sehingga kakaknya ngerasa kayak tanpa disadari kita there is no communication, gak ada komunikasi sama sekali. Tapi secara tidak langsung kan perlahan merubah hati seseorang itu mudah banget dibolak-balik, bahkan dalam putaran waktu 24 jam gitu. Dan memang di saat udah gak ada komunikasi, bulan Desember deh, kita ketemu Februari, gak ada komunikasi, bulan Desember 2019 kemarin itu, kakak yang chat beliau karena ada suatu hal apa gitu, dan beliau masih mengutarakan niatnya ingin menghalalkan seperti itu. Beliau memang udah tipe yang sudah serius karena dari segi usia juga udah mateng ya, yang sudah ada pekerjaan di saat itu. Iya. Terus kalau tarangan pertanyaan-pertanyaan yang ngerasa ini akan ngebongkar pola pikir dia seperti apa. Terus boleh tuh Kak, gimana rahasia pertanyaannya tuh Kak? Ya, kalau secara sederhana sih waktu itu karena punya niatan buat stay di Padang, beliau orang Batu Sangkar. Nah, tanya sederhana aja, gak mungkin dong kita nikah karena aku bukan tipe yang bisa LDR dengan suami gitu. Kalau LDR mending gak usah nikah sama orang yang jauh beda daerah. Ya, betul, dan aku juga tipe yang mau kuliah, mau lanjutin pendidikan aku di sini, juga kerja di sini, nggak bakalan ninggalin Padang. Sedangkan kamunya punya kerjaan di Batu Sangkar. Dia bilangnya sederhana aja, dia bilang kayak gini, yang nyuruh LDRan siapa? Ya gitu.
Jadi? Gue langsung nanya kayak gitu, yang nyuruh LDRan siapa? Kan bisa nanti bolak-balik, kerjaannya juga nggak terlalu kaku, fleksibel. Bisa nanti, itu bukan perkara yang sulit. Aku juga bukan tipe yang bisa LDRan, nah gitu. Berarti kita udah satu sisi ya. Duh, baper. Kemudian lepas dari itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak lontarkan dan beliau berhasil buat menjawab itu. Nah, kakak baca Bismillah, aku coba deh gitu ya. Terus setelah selang waktu itu kakak ngasih wanti-wanti ke beliau. Jadi aku hanya mencoba, ketika gagal jangan pernah menyalahkan atau saling menyalahkan, kak bilang kayak gitu. Ini bukan pertanda iya, tapi hanya mencoba saja. Berarti kita ta'aruf di sana, jalan ta'aruf di sana. Iya. Selang kakak bilang kayak gitu, saya selama 3 hari kakak sehari istiqoroh di sana buat saya istiqorohnya kakak doanya kayak gini. Kalau memang dia adalah jodohku, mudahkanlah setiap langkah atau prosesnya gitu. Mudahkan aja setiap prosesnya. Ketika sudah dimudahkan berarti I believe that he is mine. Nah kayak gitu. Nah ini saya itu ternyata memang singkat banget sih El. Dari Desember kakak chattingan di awal Desember, pertengahan Desember. Beliau langsung minta buat ketemu sama ayah kakak gitu ya. Iya, kakak kiranya cuma pertemuan pertama ya kayak jalin komunikasi gitu. Jadi berutarakan niat beliau. Ternyata ketika ketemu beliau langsung bilang, aku ada niatan serius sama anak bapak. Kayak gitu, dan insya Allah besok aku akan ajak ke rumah ibu aku ke Batu Sangkar gitu, kata beliau. Jadi keseriusan laki-laki itu dilihat dari ketika dia mau nemuin orang tua kita ya kak ya. Benar. Nah ini ada pesan sebenarnya yang bisa saya ambil di sini Alta. Beberapa ahwat ya, beberapa teman-teman perempuan yang kita lihat mereka suka baper sendiri. Kenapa? Karena mereka udah ngasih hati sebelum jelas statusnya sebagai apa. Itu yang sebenarnya bikin teman-teman ahwat baper dan mereka ngerasa laki-laki ini jahat ya, laki-laki ini semuanya sama. Padahal mereka sendiri yang salah ngasih hati gitu. Mereka udah berani ngasih hati. Benar, mereka udah berani bermain hati di saat statusnya ini belum jelas. Lihat dulu nih, laki-laki udah berani nggak menemukan dia dengan orang tua si laki-laki. Ketika proses itu udah jalan, insya Allah udah bakal. Karena laki-laki yang pengen serius sama seorang wanita, dia bakal berani nih buat nemuin si wanita sama ibu kandungnya. Kalau masih belum, berarti dia belum yakin sama si wanita itu. Gitu ya, Kak? Ya, benar banget. Coba deh tanya laki-laki. Nanti boleh deh, Elsa buka diskusi sama salah laki-laki gitu. Tanya salah satu cara dia berserius sama perempuan itu kayak gimana gitu. Wah, boleh nih, Kak. Ya, boleh. Dia tanya kayak gitu. Insya Allah nanti kurang lebih atau bikin survei sederhana gitu. Kurang lebih jawabannya pasti kayak gitu. Nah setelah itu ketika kalau udah doa kayak gitu dan ternyata memang prosesnya mudah banget. Ayah kan dia bilang dari beberapa temen cowok yang kenal sama ayah seringnya sama yang kemarin gitu. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Dia laki-laki yang gentleman, dia laki yang berani. Dia berani langsung mengutarakan niatnya dan dia anak yang sopan. Itu kata ayah. Iya. Lepas dari itu besok kakak ketemu sama ibu dari suami kakak dan ibu juga memberikan responnya baik sama keluarga juga respon baik. Ketika jalan ke Padang langsung kakak bilang insya Allah deh bismillah aku akan coba. Karena itu udah dua ya. Orang tua udah di tangan kita, maksudnya restu dari kedua orang tua udah ada di tangan kita. Setelah itu si abang pengennya kita aja nggak usah dilama-lamain gitu. Habis itu dilama-lamain. Karena beliau memang udah yakin. Januari tanggal 13 Januari kalau nggak salah, itu langsung istilah dalam bahasa Minang ya batimbang tandu kalau nggak salah, atau batamu nenek mama. Nah, iya. Langsung kagak belum nyampe 1 bulanan itu, udah kayak gitu. Prosesnya sederhana aja. Bahkan ketika bertemu nenek mama itu mudah banget, nggak ada kendala sama sekali. Termasuk prosesi yang cukup singkat. Karena ketika tanya sama teman yang lain, biasanya ketemu nenek mama itu nyampe 3 jam loh waktu terbuang gitu. Karena ada perdebatan nenek mama, apalagi dua daerah yang berbeda ya. Iya, buat nentuin harinya. Iya benar. Tapi alhamdulillah, aku kira cuma nyampe kurang dari 30 menit itu udah selesai. Wah. Kita kan nggak ada ya di dalam itu, cuman kakak punya teman yang bakal ngasih informan lah. Dia langsung bilang gini, ini kayaknya pertemuan nenek mama paling lucu deh.
karena nggak ada serius sama sekalinya, bercanda aja kayak gitu. Saking udah, nah ketika ada itu alhamdulillah dia dipermudahin di sana deh. Kakak ngerasa yakin cowok dan dia benar-benar jodoh aku. Meskipun Jadi mungkin ini pesan juga ya buat teman-teman yang mungkin akan menikah, banyak banget godaan yang akan hadir di saat hari pernikahan. nah Baik itu itu dia hamil Kak. sebulan, hamil 3 minggu, nyaris hamil beberapa hari, banyak banget godaan yang akan hadir. Dan kakak udah ngerasain posisi itu, nggak 1, 2, 3, Elsa. Banyak banget godaan-godaan yang bahkan kita nggak nyangka. Salah satunya. Nggak nyangka. Dia nyangka, ya misalnya nih, seseorang kita kagumin tiba-tiba pengen halalin kita gitu loh. Bener Kak. Iya benar, satu. Terus ada seseorang yang kita anggap orang terpercaya banget, ternyata dia ngatarin perasaan juga sama kita. Mayoritas godaan itu adalah yang akan menggoyahkan kepercayaan atau rasa kita ke pasangan yang udah kita pilih. Misalnya yang akan membagi perasaan kita misalnya. Nah, aku udah yakin nih sama dia. Ternyata ada orang yang aku kagumi, dan orang ini lebih ganteng, lebih kaya, lebih semuanya dari yang aku pilih. Nah, pasti bingung ya? Iya. Pasti bingung. Nah, kalau udah kayak gitu, yang balik ke tadi, kan kita milih dia bukan main-main ya, bukan karena pacaran, bukan karena orang tua, tapi karena istiqoroh kita gitu loh. Jadi ketika udah istiqoroh, berarti udah Allah yang kita libatkan dalam pemilihan seseorang yang bakal jadi teman hidup kita. Nah, itu udah petunjuk sebenarnya, balik lagi ke istiqorohan kita. Ini udah jawaban kok gitu. Ngapain ragu lagi, anggap aja yang datang itu cuma godaan-godaan setan. Nah, ketika kita berhasil, wah kita udah mampu nih gitu. Masya Allah. Jadi cara kita meyakinkan hati kita yaitu dengan ingat lagi kalau ini semua tuh berdasarkan petunjuk Allah gitu ya Kak. Ya benar, karena ketika memilih beliau kita libatkan Allah lah dalam istiqoroh. Istiqoroh itu nggak main-main loh. Nah, itu udah jawaban sebaik-baiknya jawaban. Itu bukan main lagi. Mungkin yang bakal ragu tuh teman-teman yang pacaran mas ngomong gitu, bukan ingat kakak munafik yang nggak pernah pacaran. Iya Kakak. Pernah juga pacaran sebelumnya, tapi bisa beliau ini bukan pacar, tapi memang orang yang ditaruhkan dan memilihnya sesuai dengan istiqoroh, udah selesai gitu. Bukan dari pacaran, saya kan ini yang pacaran beberapa tahun gitu ya, dan akhirnya menikah. Iya. Nah, terus Kak nih ya, kita balik ke tema kita tadi. Iya. Masya Allah, kita udah dengerin kisah cinta yang ternyata bikin baper sekali. Sederhana, jalannya lancar, tapi bikin kita benar-benar baper gitu ya. Iya, semoga menyesal ya karena kebaperan ini. Nah, menurut Kakak, seperti yang Kakak bilang tadi, sebenarnya kalau kita bisa dua-duanya, kenapa harus memilih gitu Kak? Iya. Cuman Kak, kalau menurut Kakak pribadi, kalau Kakak dihadapkan dengan dua pilihan ini, Kakak lebih memilih lebih baik menikah terlebih dahulu, baru bekerja, atau Kakak memilih memapankan diri Kakak dahulu dengan bekerja, baru Kakak menikah? Oke, nah Elsa, ada satu hal yang masih harus dipahamin dulu bagi seorang wanita, bukan laki-laki ya, seorang wanita. Iya. Kakak dari sudut pandang seorang wanita. Iya. Pekerjaan mulia seorang wanita itu adalah melayani suami. Pasti Elsa udah tahu ya apa jawaban kakak nih. Bekerja itu bukan untuk mencari nafkah, beda ya. Kalau laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, mereka akan bekerja buat mencari uang. Perempuan bekerjanya itu untuk melayani suami, membuat suami bahagia, terus merawat anak, mengajarkan pendidikan keislaman kepada anak. Nah, itu tugas atau pekerjaan dari seorang wanita ketika sudah menikah. Nah, mana yang lebih mulia menurut Elsa? Menikah atau bekerja? Perhihamatan untuk membalas mungkin ya banyak perempuan yang melabeli diri atau membela diri mereka atau bersembunyi dalam sebuah alasan, aku pengen berbakti dulu deh sama orang tua gitu ya. Nanti dulu masa nikahnya cepet banget, nanti aku boleh membalas jasa-jasa orang tua yang dan sebagainya. Sebenarnya it doesn't mean kita nggak bisa membalas jasa orang tua ketika sudah menikah, ya enggak? Ketika menikah kita masih bisa kok balas jasa sama orang tua. Pahala kita dijelas nih. Kalau sama orang tua itu jelas ya, kita akan berbakti kepada orang tua, surga kita di atas kaki ibu. Tapi ketika sudah menikah, kita udah jelas itu, surga kita udah jelas satu aja. Surga kita udah jelas sama suami kita. Apapun yang kita kerjain itu bakal jadi sumber pahala.
apapun yang dikerjain, apapun yang kita kerjain akan jadi sumber pahala. Kenapa harus dibuang gitu? Kenapa harus sia-siain? Mau masak nasi, nyimpan buat suami, udah pahala. Jadi menikah ini adalah ibadah paling indah ya Kak ya? Banget, karena kita ngelakuinnya dengan hati yang bahagia dan menambah pahala gitu. Ketika suami udah ridho sama kita, kerja mau diambil dari pintu mana aja mau bisa. Jadi senang, kita enjoy gitu. Tugas kita hanya membuktikan bakti kita atau mungkin hanya mengembalikan misi pokok kita sebagai seorang hamba ketika punya suami. Terlepas nanti suaminya nggak sesuai dengan keinginan aku gitu ya, mungkin banyak lagi nanti kejalan-kejalan yang muncul karena harus belum kenal banget. Akhirnya ketika dia nikah banyak problem yang terjadi. Balik lagi, misi pokok hambaan kita itu adalah sebagai seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba nggak usah pikirin deh tabiatnya suami kayak gimana, yang penting kita udah menjalankan tugas kita sebagai seorang istri. Ketika suami ridho udah selesai dan perkaranya gitu. Tapi kalau dia kerja kan berarti setelah nikah nggak bisa bekerja ya. Kayak kenapa sih nggak harus dikerjain dia-dianya gitu? Kakak betul sekarang udah nikah masih bisa kerja. Iya, malah lebih keren kan? Enggak keren banget sih. dan gue dapat rezeki juga. Ada dukungan dari suami kan enak nih. Di saat ada job ditemenin suami daripada sendiri kan gak enak juga ya ngeliatin orang nikah, kitanya belum nikah gitu. Iya. Enak memang ketika jadi mandiin orang nikah, nah kitanya udah bawa suami. Kan lebih aman, lebih adem kan, lebih enak lah bawaannya ketika ada permasalahan, ada tempat cerita. Kita nggak ngeberatin orang tua lagi. Sebenarnya kita udah ngelepasin rasa pundak atau beban di pundaknya orang tua dengan cara menikah gitu. Yang penting bakti kita kan nggak pernah terputus ya. Meskipun udah nikah, bakti kita masih tetap sama orang tua. Jadi kenapa harus takut gitu? Iya, nah jadi buat teman-teman sekedar informasi dulu ngebahas job setelah si kakak menikah, ternyata Kak Mut ini masih tetap bisa bekerja, bahkan bisa lebih ya Kak ya. Nah jadi beliau ini adalah seorang Master of Ceremony yang profesional sekali teman-teman. Aduh. Masih merintih Pak. Amin, semoga makin jaya ya Kak ya. Amin, syukran. Nah, kemudian mungkin terakhir Kakak, saran Kakak untuk teman-teman yang teman-teman kita dimanapun saat ini berada, buat mereka yang takut menikah karena merasa belum mapan. Nanti setelah nikah mau dikasih makan apa? Nanti setelah nikah anak kita nanti mau gimana gitu Kakak. Mereka masih takut akan rezeki yang nggak mereka punya setelah mereka menikah, gitu. Gimana saran Kakak? Iya, rezeki itu bukan tugas kita ya buat menggambarkan kita akan berezeki ke depannya atau enggak. Itu adalah pokoknya itu bukan jangkauan gitu deh. Itu Allah yang punya andil dalam hal itu. Ketika Allah bilang kun fayakun, apa yang akan terjadi pasti bakal terjadi gitu. Dan di saat pernikahan, intinya gini aja, kita ngelakuin hal yang dicintai oleh Allah, nggak mungkin Allah bakal menyusahkan umatnya. Ya enggak? Nggak mungkin Allah akan memberatkan umatnya. Ketika sudah memutuskan diri untuk menikah karena niat yang benar-benar karena Allah, insya Allah bakal bantu kita deh. Sebenarnya apapun tadi, kau udah ngerasain ya, Allah nikah itu ngerasain ekonomi lagi di bawah banget karena lagi pandemi. Kita dua-duanya jobless, kita dua-duanya nggak ada kerjaan. Tetapi coba karir di Padang. Alhamdulillah udah dapat kerjaan, terus udah bisa kayak gini. Bahkan banyak lagi cerita pasangan-pasangan baru yang mereka cuma modal duit 50.000 beras dikasih orang lain. Banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Tapi yakinlah ketika berdua semuanya akan terasa manis. Nah untuk anak kedepannya itu jangka panjang ya, jangka panjang. Iya. Ketika udah pikir jangka panjang, pasti teman-teman udah punya strategi kehidupan atau visi dan misi untuk kehidupan, untuk berumah tangga pasti punya. Makanya ketika mau menikah itu tanya visi dan misi pasangan kita kayak gimana. Biar kita ngerasa kita sevisi apa enggak sih. Nah ketika udah punya visi masa depan, nggak mungkin dong suami kita bakal diam-diam aja gitu. Iya. Itu lebih kan? Iya, dan menurut saya Kak ya,
Mencari laki-laki itu bukan perihal dia udah mapan duluan, tapi perihal dia punya visi mau ngebawa kita kemana gitu kan Kak. Jadi aman aja hidup kita sama dia. Gitu gak sih Kak? Iya, benar banget. Ini ada visi dan misinya gitu. Aku pengen anak aku nanti diarahkan ke sekolah agama. Oh, aku pengennya anak aku ke sekolah modern deh. Wah, itu udah gak satu visi dan misi. Iya. Kenapa harus dipaksain? Toh dia orang terkenal, atau anaknya presiden atau siapa kayak itu gitu. Ketika udah nggak satu dan visi dan misi, kenapa harus dipaksain? Jadi cari pasangan yang sederhana aja misalnya gitu, tapi dia punya visi dan misi sama kita. Nah, satu lagi perempuan nggak usah terlalu banyak ekspektasi sama seorang laki-laki. Aku kayak gini, aku pengennya kayak gitu juga dong gitu. Aku seorang akhwat, aku pengennya Ivan juga dong. Nah, banyak ya yang terlalu naif atau terlalu punya standar gitu. Yakinlah kakak. Ingat satu pesan dari senior kakak yang sampai saat ini merubah mindset dan kakak menikah sama suami sekarang. Dia bilang kayak gini. Kakak sempat bilang gini, Kak nggak mungkin dong aku sama dia. Dia tuh bukan tipe aku. Tengok Kak, tampilannya aja kayak gitu. Nah banyak deh. Kakak tahu kan aku kayak gimana nih hijabers dan sebagainya. Aku maunya kayak gitu. Nanti kalau aku jalan ke dia gimana dong? Banyak pertanyaan-pertanyaan dia. Boleh jawabnya sederhana aja. Ya kadang laki-laki hebat itu lahir dari wanita yang hebat. Masya Allah. Merinding langsung pas dengar boleh ngomong kayak gitu. Oke deh, aku akan ambil bagian jadi wanita hebatnya dia, sehingga nanti dia akan terlahir jadi laki yang hebat. Nah, kayak gitu. Masya Allah. Karena di balik setiap kehebatan laki-laki itu ada perempuan yang lebih hebat di belakangnya kan Kak ya? Iya, benar. Karena memang tugas perempuan. Jadi, buat teman-teman yang mungkin balik lagi, kategori siap. Ada sih orang yang menstandarkan diri, aku belum siap nikah. Buat laki-laki ketika mengatakan belum siap nikah, belum siapnya karena apa? Ada poin-poinnya. Aku belum siap nikah karena belum ada kerjaan, misal. Aku belum siap nikah karena ini. Jelas itu, bobotnya seperti apa. Bukan hanya bilang belum siap nikah, tapi ternyata dianya masih pengen main-main, masih pengen nikmatin hidup, kayak gitu ya. Kan bukan berarti setelah nikah nggak bisa nikmatin hidup, malah lebih indah kali kalau nikmatin buat yang pasangan yang halal nih gitu kan? Iya. Nah, apa berdua? Benar, dan pahala gitu, dan bersumber pahala. Beda lagi nih sama perempuan, ketika mereka bilang aku belum siap. Nah bisa ditanya, standar kamu belum siap apa? Banyak. Aku belum ini kak, belum ini. Sebenarnya itu bukan tugas dia, tapi tugasnya suaminya. Jika aku belum ada kerjaan, aku belum mapan. Buat apa gitu? Buat apa mapan? Kita udah di depan pilihan, ini surga lu loh, mau diambil apa enggak? Ya kenapa harus dibalik alasan aku belum mapan, aku belum bahagiain orang tua, banyak di alasan. Karena itu cuma alasan doang karena takut atau gimana ya, banyak mental. Tapi nanti malah terdesak karena teman-teman udah pada nikah gitu. Teman-teman seangkatan udah pada punya anak, akhirnya mereka menikah bukan karena siap menikah, tapi menikah karena didesak orang tua. Menikah karena trennya lagi nikah. Iya, nikah muda lagi ngetren gitu ya kak. Iya gitu. Jadi sebenarnya ketika udah yakin, libatkan Allah dalam setiap keputusan, insya Allah itu bakal berkah juga. Apapun yang terjadi, kita udah libatin Allah. Kalau Allah tuh nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin sia-sia buat ngasih keputusan ke umatnya. Udah selesai. Wah, jadi ini masih banyak sebenarnya nih yang mau kita tanyain ke kakak. Cuma tak durasi ya. Nanti kita bikin hasil sampai 10. Baik, Masya Allah, 10 banyak banget ini. Bosan nanti pendengar Elsa yang dengerin kakak. Ya enggak lah, ilmunya banyak. Banget aja buat teman-teman gitu yang ketika ngerasa aku udah ada keinginan mau menikah. Ada tuh orang-orang yang memang dia udah layak menikah. Ada keinginan mau menikah, mungkin mulai dipelajari lagi apa tanda-tanda orang yang semestinya udah menikah. Ketika misalnya laki-laki nafsunya udah tinggi banget gitu, daripada pacaran mending menikah. Beberapa alasan, kalau nggak bisa nahan dengan cara berpuasa, lebih baik menikah. Berarti ada menikah itu hanya batasan sunnah dengannya atau udah batasan wajib. Wajib berarti ketika mereka udah ngerasa nggak bisa nahan diri lagi, berarti nikah udah wajib baginya gitu. Ada beberapa, jadi pelajari lagi tuh ilmu. Mungkin ikutin seminar pranikah misalnya buat mengetahui identitas diri seperti apa gitu.
Selain itu hilangkan tren nikah. Nikah itu bukan perihal nikah muda atau sebagainya, tapi menikah itu di waktu yang tepat. Bukan tepat. Iya, intinya di tepat. Iya. Bukan cepat ya, bukan cepat. Tapi kalau wisuda harus cepatnya. Jangan di waktu yang tepat. Harus cepatnya. Kalau nikah memang di waktu yang tepat ya, tepat menurut kita. Meskipun usianya baru 22, kalau dirasa udah tepat sih kenapa enggak gitu ya. Jangan karena ngeliat, waduh, selebriti favorit aku udah nikah muda, aku juga pengen dong. Nah gitu. Iya, lagi ngetren nikah nih. Itu bukan soal tengok ngeliat perjuangan dia tak harus begini-gini. Gak perlu cerita orang itu boleh dijadiin sebagai gambaran atau motivasi, tapi bukan berarti kita harus ngeciplak 100% ya. Betul. Atau bahkan kita punya imajinasi, I have to do something like them gitu. Kita harus seperti mereka. Nggak mungkin. Semua orang punya historinya masing-masing. Orang punya hidup. Punya kisah hidup mereka ya. Nggak kalah manisnya sama kisah orang lain. Gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya. Aduh ya, saya ini kan dipancing lagi banyak lagi. Masya Allah. Serius Kak, penonton atau pendengar nggak bakal bosan. Soalnya ilmu yang kita dapat tuh banyak sekali. Aduh, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya juga sama Ihsan semangat berkarya. Selagi masih muda, nikmatin semuanya gitu. Dan buat teman-teman juga selagi masa muda, nikmatin terbanyak ilmu. Karena menikah itu udah pasti buat siapa saja. Terlepas dari usianya kapan, mau kamu menikah sekarang atau 2 hari lagi atau 2 tahun lagi atau kapanpun itu, menikah itu udah pasti. Insya Allah sebelum mati datang ya, menikah itu udah pasti. Jadi cari ilmunya dari sekarang, cari ilmu. Jangan sampai kita jadi pasangan yang kurang ilmu, bahkan jadi orang tua yang kurang ilmu gitu. Jangan sungkan, jangan takut buat pelajarin ilmu pranikah. Ikutin seminar pranikah itu bukan hal yang memalukan kok. Itu buat kita sendiri, buat pasangan, biar nanti nggak ada permasalahan yang rumah tangga. Nah iya benar nih Kak. Wah ini kasus juga nih Kak. Jadi saya mau sedikit curhat ya Kak ya. Kemarin-kemarin itu kayak bilang kan sama teman-teman ikut seminar pranikah yuk gitu. Terus malah diketawain kayak emang mau nikah sekarang gitu. Iya udah kebelet nikah gitu. Padahal niatannya kan ketika kita nikah nanti kita punya ilmu gitu Kak. Kita tahu cara-cara ta'aruf yang benar dan sebagainya. Benar-benar. Itu animo atau stigma yang hadir di tengah masyarakat soal menikah. Menikah tuh udah seakan-akan dikatakan suatu hal yang ketika menikah terlalu cepat itu hal yang memalukan gitu. Hal yang tabu gitu Kak. Iya, yang tabu juga. Sebenarnya kita kasihan ya sama orang-orang yang punya mindset kayak gitu. Jadi berubah lagi tuh pola pikirnya. Menikah bukan suatu hal yang menakutkan. Menikah bukan hal yang memalukan. Menikah itu pasti kok. Tinggal waktunya aja. Jadi kenapa harus lari? Kenapa harus lari? Itu pelajari deh. Ketika ngerasa belum siap, pelajari ilmunya. Jangan jadi orang yang nggak berilmu. Kita di kampus pun cari ilmu dulu dari praktek kan Elsa. Ada ilmunya dulu dari praktek. Nikah juga kayak gitu. Mau dipakai seumur hidup kan. Sekali seumur hidup. Itu nggak ada ilmunya. Praktek seumur hidup ya Kak ya. Benar. Jadi mantapkan ilmunya. Ilmunya nanti dipakai nanti dalam rumah tangga gitu. Jadi nggak terlalu banyak obstacle atau persoalan terjadi nanti dalam rumah tangga. Jadi semangat ya. Duh, banyak sekali ilmu yang kita dapat ini teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya, mungkin karena durasi nih Kak ya. Habis ini kita bikin season 2, 3, 4, 5 dan siap ditunggu. Asal nggak ngeganggu waktu Kakak aja. Enggak. Yang penting dari izin suami ya. Ya udah Kakak, mungkin itu dulu. Nah, terima kasih banyak buat Kak Mut yang udah bagi-bagi ilmunya buat kita. Terus kita dapat banyak sekali pengalaman, ilmu baru. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga buat teman-teman pejuang halal yang masih ragu nih, aku belum ada kerjaan, aku belum mapan. Nah, udah kejawab kan sama apa yang disampaikan oleh Kak Mut. Amin. Jadi semangat buat para pejuang halal, nggak harus mapan dulu, yang penting kita punya visi yang sama, kita udah izin ke Allah, insya Allah semua dilancarkan. Iya, amin. Oke Kakak, mungkin demikian dulu, dan buat teman-teman semua, mungkin itu dulu.
LDR kita hari ini long distance room yang membahas tentang nikah dulu atau kerja dulu sih gitu. Iya. Tungguin pertemuan dan percakapan kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.